Jadi bulan kemarin gue nyobain nginep di hotel kapsul yang cuma 10 ribuan. Gue sampai sana udah hampir maghrib. Gue makan di salah satu restoran mahal keliling Jakarta mumpung lagi di Jakarta. Dan ternyata kaget juga, banyak turis yang kunjungin Jakarta, terutama turis dari Belanda. Titik terakhir gue Kota Tua. Gue sampai sana udah sekitar jam 12 malam. Dan akhirnya gue memilih buat nginep di hotel kapsul. Kalau lu nggak tahu hotel kapsul, itu hotel yang biasanya cuma buat satu orang gitu. Ada juga yang bisa dua, tapi tempatnya itu kecil, bukan kamar, cuma kapsul yang isinya kasur doang. Gue ke resepsionis dan cuma bayar 10 ribu buat 2 malam. Model kapsulnya nggak pakai kunci, cuma pakai slide lock di pintu yang bisa dikunci dari dalam. Gue dapet kapsul nomor 1740. Pas gue mau masuk, gue ngeliat ada cowok yang lagi ngomelin ceweknya. Cowoknya ini kayak turis Belanda gitu, dan ceweknya tuh cindo-cindo orang sini. Ngomongnya bahasa Belanda. Duh, ganggu banget kata gue mau tidur kan. Gue masuk dan tidurlah gue. Belum ada 10 menit gue tidur, muncul lagi tuh teriakan si cowok. Dan sialnya, ternyata kapsul mereka itu tepat di sebelah kapsul gue. Jadi gue baru tahu ternyata dinding hotel kapsul tuh tipis banget. Teriakannya dia tuh kedengeran banget. Gue akhirnya pakai headset dan setelah gue penenang, suara mereka tetap kedengeran, tapi kalah sama suara dari headset gue. Gue lanjut tidur deh tuh. Gak ada 10 menit lagi, teriakannya dia tuh makin kenceng. Suara penenang di lagu gue tuh gak ngaruh, kalah kenceng sama teriakannya dia. Gue kesel kan, gue gedor tuh tembok yang ngarah ke kapsulnya dia. Brok brok brok. Woi, lo bisa diam gak sih? Dan itu titik pertama penyesalan gue, karena dia ngegedor tembok kapsul gue balik. Dan gedornya tuh kenceng banget, sampai seisi kapsul gue tuh bergetar. Dia gedor sambil teriak, makin lama makin kenceng, sampai tembok di kapsul gue tuh bengkok. Jujur gue takut sih, karena kalau gue sampai ribut fisik sama dia, gue pasti kalah, karena tipikal bule tuh badannya tinggi. Tapi gue gak tahan sama gedorannya. Akhirnya gue keluar dan gue samperin kapsulnya dia. Tiba-tiba gedoran dan teriakannya itu berhenti. Pas gue deketin pintunya, gue ngeliat di gagang pintunya ada warna hijau. Artinya itu gak dikunci, dan kapsul itu kosong, gak ada orangnya. Hah, yang bener aja gue bilang. Gue kebanyakan nonton film horor kali. Gue beraniin diri buat buka itu kapsulnya. Pas gue buka, gue kaget. Ternyata emang beneran kosong dan gelap, gak ada yang ngisi di dalamnya. Gue merinding. Gue gak berani lagi deh tuh masuk ke kapsul gue. Akhirnya gue tidur di sofa lobby hotel. Besoknya gue lanjut keliling Jakarta tuh, dan gue memutuskan untuk pindah hotel dan gak tidur di sana lagi. Akhirnya sekitar jam 8 malaman, gue balik lagi ke hotel kapsul itu buat check out. Dan ketika sampai di depan hotel itu, kagetnya gue, hotel yang tadi malam gue tempatin berubah jadi bangunan tua warna merah yang disegel polisi karena lagi direnovasi. Gue nanya ke petugas di sekitar sana, hotel kapsul itu di mana? Dan katanya nggak pernah ada hotel kapsul di daerah sini. Lah, terus malam gue tidur di mana? Gue langsung pergi ke cafe 24 jam buat cari-cari lewat Google. Dan ternyata gue nemuin banyak artikel yang berjudul Misteri Toko Merah Kota Tua. Pas gue lihat, persis kayak bangunan yang barusan tadi gue lihat. Isi artikelnya begini. Jadi dulu di tempat ini pernah menjadi saksi bisu atas Pacinan, sebuah etnis Cina yang dibunuh oleh orang-orang Belanda pada tahun 1740. Membunuh lebih dari 10.000 orang Cina. Dan gue baru tersadar, ternyata 10.000 itu bukan harganya, dan 1740 bukanlah nomor kapsulnya.